Saya tanya, jadi kamu seneng tanggal 1 Syawal itu? Kok seneng? Berarti kamu mangkel loh sama Ramadan. Kurang ajar gak oleh mangan. Jancuk arek-arek ini. Akhirnya Idul Fitri ya kan gitu kan. Lah kok kamu di WA ngakunya Ramadan jangan tinggalkan aku. Ndak semua. Ayo. Lah kok kamu bilang hari raya, berarti kamu sedang merayakan sesuatu. Apa yang kamu rayakan? Ngaku aja. Yang kamu rayakan pada 1 Syawal itu apa? Karena kamu pagi-pagi boleh ngopi, itu kan? Gitu. Ngaku aja. Lah iya. Terus mari ngono konser. Sedih hatiku. Karena Ramadan akan berlalu. Nek Ramadan iso ngomong langsung taek. Kalau di desa dulu kan kalau mau puasa malamnya kan diajari bapak-bapak ibu-ibu di musola kan nawaitu saumal ghadi an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala itu zaman dulu. Kalau sekarang pakai rap itu kan. Nah itu itu kira-kira saya enggak tahu lah. Cuman yang ingin saya omongkan dari kalimat ini itu kan kalimat bikinan kita sendiri. Nawa itu artinya aku berniat pasten ya. Saum puasa besok pagi atas dasar keikhlasan saya kepada Allah gitu. Nah, di dalam Al-Qur'an tidak ada disebut saum tapi siam. Gitu. Siam Ramadan. Jadi kenapa kok niat Anda nawaitu saumal ghadi kok tidak nawaitu siamal ghadi? Ya enggak apa-apa sebenarnya. Enggak ada masalah. Jadi saya ini bukan sedang mempermasalahkan. Cuman kalau ngerti bedanya hidung sama bulunya kan lumayan daripada nggak ngerti bedanya kan gitu kan. Kalau sudah ngerti bedanya ini jempol kaki, ini jempol tangan kan agak lebih selamat hidupnya daripada Anda tidak ngerti bedanya jempol Anda sama hidung Anda kan gitu kan. Jadi gini, jadi kalau saya menafsirkan, siam itu adalah prosedur atau syariat untuk melakukan puasa, tidak makan, tidak minum dan memasukkan apapun, tidak melakukan sejumlah hal yang biasanya boleh dari subuh sampai maghrib, itu siam. Maka Ramadan disebut Ar-Ramadhanu Madrasah. Jadi Ramadan itu adalah diklat, pendidikan kilat 1 bulan, Anda dilatih untuk kembali melakukan siam dari pagi sampai sore, gitu ya. Kalau saum itu segala hal yang sifatnya menahan diri. Sampean sebut satu hal, apa perilaku, apa kerjaan, apa produksi, apa kerjaan, untuk apa saja yang tidak ada unsur menahan dirinya Anda sebut. Satu saja. Satu saja kerjaan yang tidak ada unsur menahan diri. Yang tidak ada unsur mengendalikan diri, yang tidak ada unsur membatasi diri. Satu kerjaan kalau ada. Naik motor, ngegas, ngerem, berarti puasa, saum. Apalagi istri, sebanyak-banyaknya apa Anda batasi satu saja? Satu, saum. Apalagi menggali tambang, dihabisin sehabis-habisnya, ataukah kita toleran kepada anak cucu kita yang harus mendapat bagian? Saya tanya, regulasi pemerintah selama ini pakai saum apa tidak? Tidak. Jadi puasa tidak pernah diingat oleh para stakeholder, apa pertambangan atau apapun saja. Padahal selamatnya manusia hanya kalau dia mengerti puasa. Sound system ini isinya puasa, Mas. Diginiin, dibatasi, digedein ya, Mas ya. Diginiin. Ini kegedean dikit,
bengung, ini kegedean Didi ndak balan. Itu isinya ilmu puasa semua. Betul ndak? Nah. Kamu bikin celana itu kan prinsipnya puasa. Kan makanya diukur toh kakimu panjangnya seberapa kan begitu. Betul enggak? Itu prinsip puasa. Mas, ternyata rapat kabinet, rapat DPR, rapat Pemprov nomor 1 adalah menyadari di mana, kapan, seberapa puasa harus dilakukan. Benar enggak? Dan itu tidak pernah menjadi kesadaran negara kita. Itu. Makanya enggak usah terlalu percaya. Gitu. Kamu milih yang baru yang kayak apapun ternyata juga enggak puasa. Kan sudah berkali-kali toh. Gitu. Tapi saya dengan penuh kesabaran mendengarkan perdebatan mengenai hal-hal yang saya sudah lama tidak percaya. Tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya sangat sabar untuk mendengarkan hal-hal yang ngopo cah-cah. Oke, ini udah jangan terlalu panjang nanti jadi ceramah puasa. Jadi ngerti bedanya saum sama siam ya. Keselamatan hidupmu, bahkan kaya tidaknya hidupmu tergantung pada kecanggihanmu di dalam menentukan kadar puasamu di dalam pekerjaan, dalam jualan segala macam. Anda jualan bebek goreng, mentang-mentang laris, maka sampai jam 3 malam Anda masih ladeni. Jadi akhirnya beli bebek lagi untuk supaya Anda bisa goreng lagi. Tapi percayalah, kalau Anda melampiaskan, kalau Anda berhari raya tiap hari di warung Anda, maka usia warung Anda juga tidak akan lama. Kalau Anda membatasi jamnya, pokoknya saya cuma jualan bebek paling banyak 50 atau paling banyak 25. Habis tutup. Kayak ceker di Solo, kalau Anda lewat Solo, itu buka jam 2 malam, tutup jam 5 pagi. Dah. Pokoknya jam 5 pagi tutup. Pokoknya jam 2 baru buka. Meskipun sudah antri sejak jam 11, pokoknya jam 2 tutup. Kalau Anda punya prinsip puasa seperti, maka Anda memiliki kecenderungan terhadap keawetan atau keabadian. Begitu. Kalau kamu suka apa? Kalau suka makanan apa misalnya di Jakarta? Upamanya soto Betawi. Terus pagi soto Betawi, siang soto Betawi, malam soto Betawi, jam 2 malam soto Betawi. Kira-kira berapa lama usia soto Betawi di mulut Anda? Sebentar aja akan Anda bosan kan? Nah, jadi puasa sebenarnya adalah alat yang paling utama untuk mencapai keabadian. Itu ya saya. Itu salah satu contoh aja. Oke. Jadi sudah jelas ya puasa bedanya. Siam adalah diklat Ramadan. Kalau saum artinya adalah apa saja dalam hidup di mana kamu menerapkan prinsip untuk membatasi diri, menahan diri. Regulasi itu apa? Regulasi itu kan menghitung sesuatu secara akurat, secara tepat. Itu namanya puasa. Kan gitu Mas. Coba mentang-mentang seneng sama istrimu kok keloni ya bendino. Esok kelon, awan kelon, sore kelon. Kate ngantor sih dilu ngadeg dulu Suwe-suwe bosen dhewe mari ngono kan gitu. Maka harus ada puasa. Maka Rasulullah mengatakan makanlah kalau lapar. Dan berhenti makan sebelum kenyang, maka kamu akan sehat dan lebih lama keawetanmu gitu ya Rek ya. Terus imsak. Di sini kalau imsak tandanya apa di Jakarta? Pakai teriak, imsak gitu. Oh pakai sirine. Sirine. Enggak dong, kalau sirine itu buka, oh bapak, ibu-ibu gitu. Kalau di Jogja imsak gitu ya, dari masjid besar Jogja itu Pak Jundi namanya itu, lagunya gitu imsak gitu. Sejak zaman dulu. Setelah Pak Jundi mati yang ganti persis seperti itu juga. Gitu. Jadi di Jogja itu banyak sosiologi atau gejala sosial yang kita perhatikan dari loudspeaker masjid. Jadi kalau di masjid itu ada pengumuman
Bapak-bapak, ibu-ibu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia, itu berarti Pak Walikun yang mengumumkan. Kalau sudah dengar mulai bapak-bapak, Pak Walikun berarti Anda mati. Begitu ada dengar suara Pak Walikun berarti ada yang mati. Sampai pada suatu hari, bapak-bapak, ibu-ibu loh, kok bukan suara Pak Walikun, berarti yang mati Walikun. Loh, nyeneng no hidup itu nyeneng, dengerin gitu tuh aja sudah seneng kok. Biar gubernursinya siapapun itu. Tapi Anda tuh juga jangan terlalu apa tuh efektivitasnya Anda anti Ahok di sini nih. Oh ini cuma orang-orang lemah kiri-kiri gendut-gendut. Apalah, Anda ada pengaruhnya lah di sini. Ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Anda anti, Anda pro, tidak ada pengaruhnya. Dan negara itu adalah tatanan yang sudah ada sistemnya, ada lembaganya, ya. Dan ini sama sekali tidak ada urusan sama negara sebenarnya. Negara itu punya legislatif, yudikatif, eksekutif, dan semua mobilisasi atau semua sistem yang dijalankan itu kan berdasarkan 3 lembaga dasar itu. Sehingga kalau ada sosialisasi di masyarakat pasti berasal dari 3 itu. Nah KJ bukan. KJ ini bukan bagian dari sistem negara. Cuman dia selalu ada karena cintanya melebihi pengurus negara kepada negara. Kan begitu. Mereka kalau kumpul harus ada uang honor, kalau kumpul harus ada SPJ, segala macam. Ini enggak. Kumpul, enggak jelas. Jadi jangan pamer cinta di sini, karena di sini cinta sudah tidak diomongkan lagi. Cinta sudah menjadi diri mereka. Bukan kita. Kira-kira. Artinya Mas, ya enggak apa-apa, saya oke-oke saja Anda mau anti, mau pro, tapi ya enggak efektif. Oh, iki ya sopo arek-arek ya enggak lah. Gitu. Ya aku ndak anti, aku lapo anti-anti. Gitu loh. Antimo tak. Dari dulu kan saya sudah ndak setuju. Lah yang dulu milih siapa? Lah kok sekarang sambat ke sini? Lah yang milih Jokowi dulu siapa? Lah kok sekarang dibicarakan di sini? Kita di sini syahadatnya jelas. Allah, Muhammad, yang lain nanti dulu. Kan begitu? Kan jelas. Kita ndak ganggu, silakan mau kamu ambil, mau kulum, kok emut, kok kerakoti, enggak karepmu. Tapi kalau kita disuruh mengakui, itu urusan lain. Gitu loh. Kalau yang diakui itu sudah cetok, bojoku tak akoni, bapakku tak akoni, Gusti Allah tak akoni, Kanjeng Nabi tak akoni, anakku tak akoni, ya toh, konco-konco tak akoni, liyane kok sih. Nanti dulu, apamu, apaku awakmu itu. Kok aku kudu ngakoni awakmu, kan gitu. Jadi aku ya seneng-seneng aja ngrungokno cacakne, ya seneng-seneng. Tapi ya gak ono gunane ngomong-ngomong ndek kene. Tapi wis ya, tapi jadi ini yang namanya kenduri cinta loh. Kita ndak anti, kita cuma ngomong kok. Jadi dah, tak tambah dikit ya. Ini puasa belum selesai loh ya. Ini puasa belum. Artinya saya ngomong puasa belum selesai. Oke, kita belok ke sini sedikit, sekedar untuk referensi. Jadi iblis itu dulu kan gelisah. Loh, ini Adam, kata Allah kan diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kan gitu. Ini ja'ilun fil ardi. Lah kok ditaruh di surga? Siapa ini? Siapa yang naruh di surga? Bener nggak? Kan di bumi. Kok di surga? Yang cemas malah iblis. Aneh toh. Jadi yang taat sama Allah sebenarnya siapa? Bingung tak gak kon ya. Nah akhirnya iblis berusaha bagaimana caranya melakukan subversi untuk masuk surga, berusaha supaya membawa Adam ke tempat yang seharusnya. Kan begitu, sesuai dengan pilkada dan hasil-hasilnya. Kan gitu. Nah, ternyata begitu dia mau masuk surga ada naga sangat besar. Wah, ini ngelawan naga agak
Lama juga ini. Akhirnya si iblis pakai ilmu sirep. Terus si ininya ngantuk naganya, terus menguap. Begitu naga menguap, iblis masuk mulutnya, bleng. Terus dia lari pagi di dalamnya. Cuk. Menunggu si naga nanti beol. Terus dia ikut tainya. Begitu keluar, ekornya naga itu ada di dalam surga. Oh no, baru dengar. Oh, saya juga ngarang kok ya. Loh, tapi silakan bantah kalau bisa. Terus begitu masuk surga ternyata ada pasukan lain. Pasukannya tuh burung-burung, terutama burung-burung merak. Tapi itu dah tidak saya ceritakan. Pokoknya intinya sampailah dia ke Adam. Emang Adam makhluk bodoh sehingga bisa dipengaruhi iblis? Kan Allah mengatakan, Inna khalaqnal insana fi. Adam lebih unggul apa lebih rendah dari iblis? Lebih unggul. Ahsani takwim, dia sebaik-baik ciptaan, masterpiece-nya Allah. Masa bisa dipengaruhi iblis? Terus digoda iblis? Ayo, piye? Enggak bisa. Upama saya aja enggak bisa kok digoda iblis. Cuman iblis ini pinter, dia pernah kuliah di IKJ. Jadi iblis menciptakan kostum persis seperti malaikat Jibril. Terus dia pakai, pokoknya penampilannya persis Jibril sehingga Adam, wahai Baginda, ada apa gerangan? Baginda menemui aku, gitu kan. Terus diterima oleh Adam karena yang datang menurut Adam itu Jibril. Terus si Jibril palsu ini tidak menjawab, dia cuman menyeret tangannya Adam untuk mendekati sebuah pohon. Nah, di situ kesalahannya, wala taqraba hadhis syajarah, jangan dekati pohon itu, kata Allah. Maka karena dia mendekati pohon itu dihukumlah Allah sehingga kemudian Adam dipindah ke bumi, kan begitu. Terus disimpulkan oleh manusia di dunia, berarti di surga itu ada pohon yang tidak boleh didekati, itu disebut pohon terlarang, gitu ya. Betul? Pernah dengar pohon terlarang? Saya bilang, kalau di surga ada larangan, aku mau rono aku. Surga tidak ada larangan dong. Tidak ada pohon terlarang. Pasti harus ada analisis yang lain, bukan pohon larangan. Loh, kalau di surga ada larangan namanya bumi. Ini jangan, itu iya, sengsu jangan. Ngerti sengsu? Oseng-oseng asu. Kok jadi cerita surga saya? Oke, gini teman-teman sekalian, supaya Anda itu gini, saya itu tidak bilang bahwa yang saya omongkan itu benar. Saya itu ingin memberantas GR-nya setiap manusia di dunia, bahwa begitu dia ngomong, meskipun dia yakini, dia pikir itu benernya bener. Padahal setiap yang kita omongkan itu kebenaran relatif, dan mungkin nanti sore, besok pagi kita menemukan kebenaran yang lebih benar, betul enggak? Jadi semua yang saya omongkan itu juga jangan dianggap benar. Bahan saja, siapa tahu melalui omongan ngawur saya itu Anda oleh Allah diberi hidayah untuk menemukan kebenaran. Kan gitu. Jadi jangan percaya sama saya. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang percaya kepada saya. Salahmu dewe. Terus nanti Anda masuk surga, ini saya gara-gara percaya sama Cak Nun. Salahmu dewe, kata malaikat Malik. Saya melakukan itu karena saya percaya sama kenduri cinta sama Cak Nun. Terus jare Malik, ya salahmu dewe, arek dapure koyo ngono kok percaya kan gitu. Jadi jangan percaya saya kesini ini tidak supaya Anda percaya sama saya kesini ini mengajak Anda untuk percaya yang wajib dan sah
dan tepat untuk kita percaya yaitu Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngono lho ya carane ya. Oke. Kembali ke iblis. Jadi pohon itu bukan pohon larangan, itu pohon. Jadi coba sekarang Anda referensinya gini. Allah itu di Quran asalkan dia memberi gambaran sesuatu mengenai misalnya kalimat yang baik, peradaban yang baik, kebudayaan yang baik, pemerintahan yang baik, selalu pakai pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin atluha thabit wa far'uha fis sama. Kan gitu. Jadi pohon itu selalu menjadi idiomatiknya Allah untuk menggambarkan sesuatu. Jadi pohon yang didekati Adam itu karena Adam masih baru akan sekolah di dunia. Kamu jangan dekat-dekat kepada pohon yang kamu tidak akan paham. Itu S3-nya surga. Jadi bukan larangan. Gitu loh. Kamu wali kota belum selesai kok kamu sudah gubernur. Gubernur baru sebentar kok sudah presiden. Tak datengin iblis loh nanti. Kira-kira loh ya. Ya aku nggak ngomongin siapa-siapa, aku cuma memberi gambaran-gambar. Bahwa asosiasimu ke sana memang benar. Tapi kan saya nggak ganggu toh. Saya kan nggak ganggu, saya nggak pernah ngapa-ngapain, saya oke-oke saja. Saya tidak ada urusan sama dunia ini, kamu telan semuanya, aku nggak ada masalah. Gitu loh. Kalau aku anti korupsi, aku tidak eman emasnya, tidak eman duitnya. Tidak boleh aku eman duit atau emas. Yang aku eman adalah kenapa engkau berbuat jahat sehingga akan merugikan dirimu, merugikan anakmu, keluargamu dan masa depanmu di depan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Oke. Yuk, iblisnya sudah ya. Teman-teman sekalian, kita kembali ke puasa. Jadi sekarang imsak tadi ya. Imsak. Jadi imsak itu kapan waktunya? 10 menit sebelum azan subuh. Coba ini jawaban kayak begini ini bagaimana coba? Coba ini pekok banget orang. Lah masa imsak itu waktunya kapan? Dia bilang 10 menit sebelum azan subuh. Coba bagaimana tuh jawabannya? Imsak itu dari subuh sampai maghrib. Bagaimana sih? Imsak itu artinya Anda membatasi diri, menahan diri. Tumsiku, Anda mengendalikan. Imsak itu pengendalian. Jadi imsak itu waktunya dari subuh ke maghrib. Ayo kok tadi jawabnya 10 menit sebelum zuhur. Lara-ara ini. Loh, wong kamu itu urusan satu kata belum beres mau ngurusi Ahok. Itu bagaimana? Ya enggak apa-apa, ini guyon rek. Jauh cinta tanpa guyon itu kan bagaikan roti tanpa sambel. Ya apa gitu. Gitu ya Mas ya. Maka sebenarnya saya sayang sekali kemarin Ramadan tidak bisa ke KJ karena giliran sama Leto sama Noe. Sebenarnya saya ingin kasih saran Anda untuk melakukan ijtihad dan eksperimentasi di masjid Anda masing-masing di kampung. Jadi imsak itu ketika 10 menit sebelum subuh itu kan memperingatkan sebentar lagi kamu harus menahan diri. Jadi sebenarnya kata-katanya imsak itu mengingatkan bahwa nanti kamu harus imsak. Bukan ini sudah imsak, bukan. Nah begitu Allahu Akbar, imsak dimulai. Kan gitu? Jam 7 imsak, 8 imsak, 9 imsak, siang imsak, sampai jam 4, sampai baru nanti jam 6 kurang dikit, baru imsaknya selesai. Jadi saya itu ingin menyarankan Anda, mulai Ramadan depan, itu sebanyak-banyaknya ucapkan imsak di masjid. Jadi Anda kalau mulai jam 11 mulai agak lapar, Anda ke masjid, imsak. Dah. 3 kali gitu ya. Terus nanti jam 1 udah lapar-laparnya itu. Anda ke masjid lagi untuk supaya memberi semangat kepada orang yang berpuasa. Imsak gitu. Terus jam 3 itu juga sudah mulai wah buka masih lama gitu. Jadi lemes itu ucapkan lagi serentak.
Imsak, imsak, imsak. Itu. Ya kira-kira orang sekampung keluar semua dibawain cangkul, ndasmu dipakai. Padahal benar nggak yang Anda lakukan? Benar lah, makanya kebenaran di depan atau di tengah orang yang tidak mengerti kebenaran itu akan menjadi keburukan. Kan begitu. Jadi kalau ada yang berani mencoba saya seneng loh itu. Saya seneng ya. Seneng aku. Kalau ada yang berani, Masya Allah, ya Allah. Kalau Anda mati, mati syahid. Yes. Oke, dah kita selesaikan soal hari raya dan puasa ya. Puasanya masih banyak. Saya banyak nulis tentang puasa akhir-akhir ini juga. Saya juga punya buku yang kemarin sangat diandalkan di toko buku itu, Dan Tuhan Pun Berpuasa. Terus Lailatul Qadar, dikit aja ya. Ada yang kemarin dapat Lailatul Qadar? Menurut Anda Lailatul Qadar itu apa, Mas? Lailatul Qadar mana? Apa Lailatul Qadar itu kira-kira? Coba Fahmi. Lailatul Qadar piye mi? Coba mi. Kalau di Al-Quran, Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Terus kok orang pada nunggu-nunggu Lailatul Qadar? Mungkin karena mereka mendapat informasinya lebih mulia dari 1000 bulan. Nah iya. Terus mereka kan bayangin dapat Lailatul Qadar kan dapat rezeki banyak, dapat uang 5 gebok, dapat lotre, ditelepon suruh jadi menteri, gitu kan? Lailatul Qadar gitu kan? Tidak ada yang namanya Lailatul Qadar diturunkan dari langit. Yang ada Quran diturunkan, dan ketika Quran diturunkan, maka malam itu menjadi Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tempatnya, wadahnya, momentumnya, bukan barang yang turun dari langit. Yang turun dari langit adalah Al-Quran. Lah kok kamu menunggu Lailatul Qadar, wong Quran udah turun dari dulu kok. Kan itu ya apa karepmu? Kok nunggu-nunggu ini malam ganjil loh, ini Lailatul Qadar. Lah Qur'annya udah turun dari dulu kok. Kok kamu tunggu-tunggu? Iki sebenarnya bagaimana pengertiannya ini? Sudah dari dulu Quran turun kok. Kamu belum lahir Quran wis jangkep kok. Kok kamu tunggu-tunggu Lailatul Qadar? Ayo piye pengertiannya? Ayo coba, Mi. Kira-kira gampang kok, kalau di Maiyah gampang jawabnya. Maiyah kok. Begitu Al-Quran entah satu biji ayat, entah satu biji pemaknaan, hikmah atau apapun, kamu pakai dalam hidupmu, berarti dia turun di dalam jiwamu, maka itulah Lailatul Qadar. Kan begitu? Tidak penting siang atau malam. Emang siang dan malam itu bedanya apa? Kalau tidak percaya, tanya sama yang buta. Kalau kamu bedakan siang terang benderang, ngarepe wong picek kan, ayo ngomong. Coba, kalau ada orang buta, misalnya di asrama orang buta, terus Anda jadi saudara, bedanya siang dan malam itu, kira-kira ya apa artinya arek-arek itu? Sik dolekno watu rek, watu. Jadi malam dan tidak malam, terang dan gelap itu kan hanya urusan panca indera. Betul enggak? Begitu panca indera enggak ada, dia sudah tidak gelap, tidak terang. Apakah hidupmu hanya panca indera? Atau lebih tinggi dan lebih dalam dari panca indera? Apakah cinta bisa engkau pandang? Bisa engkau dengarkan? Yang bisa engkau dengarkan adalah ucapan yang seolah-olah mencintaimu. I love you. Kamu dengarkan. Tapi cinta yang sejati bisa kamu dengarkan dengan panca inderamu? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Maka Lailatul Qadar juga tidak bisa. Jadi Lailatul Qadar itu milikmu, kapan saja kamu ambil ayat itu kamu berlakukan dalam hidupmu, itulah Lailatul Qadar. Maka kita subjeknya, jangan nunggu-nunggu. Begitu malam ganjil ngene ngarepe omah. Ditekani jin kapok kono. Itu Lailatul Qadar. Sekarang kita cicil lagi, ini seneng aku gudong-gudong ini.
Lah ya wong kok ngawur ae. Seneng-seneng. Saya tanya, jadi kamu seneng-seneng tanggal 1 Syawal itu? Kok seneng? Berarti kamu mangkel loh sama Ramadan? Kurang ajar gak oleh mangan. Jancuk arek-arek ini. Akhirnya Idul Fitri ya kan gitu kan. Lah kok kamu di WA ngakunya Ramadan jangan tinggalkan aku. Ndasmu. Ayo. Lah kok kamu bilang hari raya, berarti kamu sedang merayakan sesuatu. Apa yang kamu rayakan? Ngaku aja. Yang kamu rayakan pada 1 Syawal itu apa? Karena kamu pagi-pagi boleh ngopi, itu kan? Gitu, ngaku aja. Lah iya. Terus mari ngono konser. Sedih hatiku. Karena Ramadan akan berlalu. Nek Ramadan iso ngomong langsung taek. Maka